walaupun ini tidak bagus, tapi saya coba masuk ke sini deh. Paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman. Ini seharusnya kuliah awal ini ya. Tadinya saya tidak memberikan kuliah ini, tapi karena mendengar keterangan, jadi saya ini untuk kamu pahami aja deh. Jadi tidak usah ditulis atau difoto boleh ya, boleh. Tapi kalau dilihat ini memusingkan kepala, tapi saya jelaskan supaya kamu paham apa itu penelitian. Jadi di sini paling kiri ada yang namanya Hasanah Iptek Mutakhir. Kita mulai di sini ya. Ini Hasanah Iptek Mutakhir, artinya suasana ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Jadi ilmu pengetahuan, jadi yang kehidupan manusia itu diliputi dari ilmu pengetahuan. Maksudnya ini kehidupan intelektual manusia itu ya. Seorang intelektual adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, memahami teknologi dan juga memahami tentang seni. Ya, jadi yang paling ujung itu kalau orang seni ya sudah paham tentang seni. Bukan berkesenian, tapi memahami apa yang namanya seni. Jadi misalnya membuat handphone itu kan ada ilmunya membuat handphone. Teknologinya ada membuat handphone. Ya, jadi ada ilmu pengetahuan tentang bagaimana signal, bagaimana wifi itu, bagaimana sistem informasi teknologi itu namanya ilmunya. Kemudian ada teknologinya. Tapi yang terakhir itu seninya. Bagaimana seninya sehingga handphone itu berbentuk yang enak dipakai, seninya gitu, itulah yang menentukan dia laku. Jadi seni itu walaupun handphone yang lain juga ada ilmunya, pengetahuan di dalam, tapi mungkin karena Samsung itu lebih berseni lah gitu ya, lebih enak dipegang lah, mungkin enak dipandang lah, fitur-fiturnya banyak. Jadi dari unsur seni yang membuat dia menang. Oke, tapi itu nggak relevan. Itu aja ya. Jadi mengapa disebut iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi hari ini kita berada di sini, mutakhir. Mutakhir itu adalah terakhir. Jadi manusia itu berada pada suasana hasana ilmu pengetahuan teknologi. Apa sekarang suasana kita? Luar biasa ya, ilmu pengetahuan kita luar biasa sekarang ini. Bisa kuliah jarak jauh seperti ini, teknologi kita luar biasa ini. Sekarang terakhir. Oke. Jadi itu yang namanya mutakhir. Dibandingkan dengan 5 tahun lalu, iptek ini sekarang ini jauh lebih bagus, lebih maju. Ya, apalagi kita lihat teknologi atau ilmu pengetahuan 10 tahun yang lalu, tahun ini lebih bagus, lebih mutakhir. Ya, jadi nah sekarang sampai di mana kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terakhir hari ini adalah sekarang ini. Yang kita rasakan sekarang ini. Ya, kita bisa berkuliah seperti ini, kita bisa mengambil informasi seenaknya dari internet, kita bisa menelpon siapa saja di seluruh dunia dengan biaya murah. Itulah suasana iptek hari ini ya. Nah, gitu. Di apa yang terjadi hari ini kita mengalami satu hukum alam ya. Hukum alam ada malam, ada siang, ada sore, ada hujan, ada panas. Itu hukum alam. Yang tidak bisa kita itu terjadi di dalam hidup kita ya, hukum alam. Lalu ada prinsip-prinsip yang terjadi interaksi kita dengan manusia, misalnya prinsipnya untuk mendapatkan keturunan yang halal maka laki-laki dan perempuan harus menikah dulu, kemudian melahirkan anak. Kemudian ada prinsip 2, kalau 2 ditambah 2 itu harus sama dengan 4, tidak boleh 5. Ada prinsip-prinsip hukum ya, barang siapa membawa narkoba ditangkap. Jadi ada prinsip-prinsip yang terjadi hari ini di dalam hidup kita. Ada teori-teori, ini banyak sekali teori, mulai teori kesehatan, teori politik, teori ekonomi, teori banyak sekali nama ilmu pengetahuannya. Ada rancangan-rancangan dasar ya, ada bentuk-bentuk arsitektur, ada rumus-rumus, ada teknologi baru, ada seni, ada desain. Jadi bercampur baur mutakhir keadaan sini. Seharusnya kalau kita lihat ini semua sudah berjalan dengan baik, kalau kita bukan manusia,
kita sudah puas sebetulnya. Untuk apa lagi kita kuliah, sudah baik semua ini. Alam kita sudah pahami dengan baik prinsip-prinsipnya, gitu ya. Tetapi manusia itu dilahirkan di dunia itu berbeda dengan hewan, ya. Kalau hewan itu punya otak, tapi tidak punya akal. Nah, apalagi tumbuhan tidak punya otak, tidak punya akal. Nah, tapi manusia itu diciptakan oleh Tuhan lengkap, ada otak dan ada akal. Ya, otak ini kan gunanya hanya menyimpan memori ya, seperti di binatang itu kalau dia tahu saja, oh dia lihat saja, oh pengalaman saja gitu. Kalau pegang api panas maka berikutnya dia tidak mau pegang lagi, itu pengalaman saja. Kalau dia jatuh di lubang atau jatuh di air dingin, dia sudah tahu oh dingin, dia tidak lakukan lagi karena udah memorial saja. Tapi kalau akal itu beda, ya akal itu bisa mengembangkan inovasi-inovasi teknologi. Itulah sebabnya perkembangan dunia itu didominasi oleh manusia karena dia punya akal. Jadi kalau Anda terbang keluar angkasa melihat permukaan bumi itu, kalau zaman 100 tahun yang lalu kita keluar angkasa kemudian memandang bola dunia itu bumi itu hijau semua dengan pohon-pohon gitu ya. Tapi sekarang kalau Anda terbang banyak beton-beton pencakar-pencakar langit. Itu siapa yang bikin itu? Siapa yang menggantikan pohon-pohon di situ menjadi pencakar langit seperti misalnya di Kota Makassar ini atau di Jakarta atau di Jogja atau di Bali. Itu adalah akal, itu adalah buah dari akal manusia. Berbeda dengan binatang. Kalau binatang dari zaman 500 tahun lalu, 1000 tahun lalu, burung-burung itu membuat sarang, ya sampai hari ini sarangnya begitu aja, tidak pernah berubah-berubah ya. Itu semut juga mungkin membuat sarang atau membuat community tidak pernah berubah begitu-begitu saja karena dia tidak punya akal. Kalau manusia, ya Allah, ini dunia ini sudah hampir robek-robek ini dibikin gara-gara akalnya ya, sudah bahkan dunia ini menjadi tidak seimbang lagi gara-gara akalnya. Itu manusia itu. Jadi akal di sini. Jadi dalam pergaulan sehari-hari, hukum alam, prinsip teori itu akal terus berjalan di sini. Berbeda dengan binatang, kalau tidak punya akal, dia cuma berhenti. Nah, di dalam berakal ini, berakal pikiran itulah maka timbul fenomena persoalan. Jadi selalu ada persoalan mengenai alam, ada persoalan mengenai prinsip, ada persoalan, selalu dipersoalkan, teori-teori yang sudah bagus selalu dipersoalkan, rancangan yang sudah bagus selalu saja dipersoalkan. Manusia itu sudah kadarnya begitu. Jadi karena dipersoalkan maka menjadi problem. Itulah tadi saya tanya mengapa penelitian harus dimulai dengan problem, ya masalah. Ya, jadi ada fenomena persoalan ini problem yang harus dibahas. Jadi selama kita hidup kita selalu membahas persoalan. Itu kodrat manusia. Jadi seperti tadi apa itu persoalan yang dijelaskan tadi oleh Putri bahwa ada kesenjangan. Ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Ya, saya sudah contohkan tadi, kalau ruangan ber-AC itu harusnya dingin, ternyata ada AC yang tidak dingin, maka ada persoalan. Nah, ada masalah. Maka untuk mengetahui masalahnya perlu penelitian. Nah, itu mengapa harus ada penelitian? Karena ingin menyelesaikan persoalan. Oke. Ya, jadi saya ulangi, kenapa ada persoalan? Karena itu tadi dalam berinteraksi ini ada persoalan, misalnya tadi ya ada AC tapi tidak dingin, berarti ada kesenjangan, berarti ada problem. Lalu apa problemnya? Butuh penelitian. Itu sederhananya. Itulah mengapa harus ada. Untuk apa diteliti? Untuk menyelesaikan persoalan agar supaya kita tahu, oh ternyata tidak dingin karena AC itu freonnya kurang. Nah, jadi terselesaikan masalahnya. Bahwa kenapa tidak dingin ruangan itu, walaupun ada AC, oh karena freonnya kurang. Dari mana Anda tahu kalau freonnya kurang maka tidak dingin? Ya itulah ilmu pengetahuan. Nah, jadi penelitian tidak bisa berpisah dengan ilmu pengetahuan. Itulah ilmu pengetahuan. Ya, itu saya tahu. Itu saya tahu tidak dingin karena kurang freon, karena itu ilmu pengetahuan. Saya ini ahli AC, ahli teknik. Jadi saya tahu. Nah, tentu juga sama dengan misalnya orang farmasi ya, orang farmasi. Ini ada virus yang namanya COVID-19 yang kalau
menginfeksi orang, bisa mati. Itu persoalan. Bagaimana menyelesaikan persoalannya itu? Harus penelitian. Harus penelitian untuk menyelesaikan nanti persoalan virus COVID-19 ini. Itu butuhnya penelitian. Apa itu virus? Bagaimana dia berinfeksi? Itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi tidak bisa terpisah, tidak mungkin kita meneliti kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi itulah kira-kira yang disebut dengan fenomena persoalan. Jadi harus memahami dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu tidak pernah puas. Satu tadi ya, ada persoalan. Persoalan karena ada senjang antara teori dan kenyataan. Yang kedua, yang menjadi persoalan yang kedua adalah manusia itu tidak pernah puas. Ditakdirkan seperti itu, tidak pernah puas. Jadi kalau misalnya dulu untuk naik ke lantai 2 dari satu tempat atau naik ke pohon, mau ke tempat yang tinggi, maka orang berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki adalah dengan cara memanjat ke pohon. Wah, bayangkan tuh manjat ke pohonnya pakai tangan, kakinya bisa robek-robek itu terkikis oleh pohon, di atas pohon bisa digigit nyamuk, digigit semut, bisa jatuh, bisa mati. Itu adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan saat itu. Tetapi karena tidak pernah puas, dia merasa memanjat itu sangat berisiko, maka dia berpikir, dia gunakan lagi akalnya. Ada nggak cara untuk naik ke atas tanpa memanjat? Maka akhirnya lahirlah tangga. Nah, ada tangga. Yang tangga itu dibuat sedemikian rupa, orang melangkah dari step 1, step 2, ya relatif lebih bagus daripada tangga. Tapi itu kan naik tangga itu kalau sampai ke lantai 5, lantai 6 itu capek. Tidak puas, maka jalan lagi akalnya. Kira-kira ada nggak cara untuk naik ke atas tidak perlu naik tangga? Maka lahirlah lift. Nah, ciptakanlah lift. Lift itu ada tinggal pencet, langsung naik ke atas. Nah, dari bagaimana caranya itu bisa meningkat dari memanjat menjadi tangga, menjadi semua itu adalah hasil dari penelitian. Jadi ilmu pengetahuan tadi tentang memanjat berubah menjadi tangga, dan tangga berubah menjadi lift itu karena adanya penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru, yaitu ilmu pengetahuan memanjat berubah menjadi ilmu pengetahuan tangga, dari ilmu pengetahuan tangga berubah menjadi ilmu pengetahuan lift. Jadi ada peningkatan, ada itu sampai manusia itu merasa nyaman, ya. Nah, itu bisa terjadi dengan ilmu pengetahuan. Lalu, jadi dengan meneliti itu, dengan menyelesaikan persoalan itu, maka ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan bisa digunakan? Tidak. Ilmu pengetahuan itu hanya bisa menalar saja. Yang bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan itu adalah namanya teknologi. Nah, jadi harus ada rekayasa. Teknologi itu adalah rekayasa. Jadi berubahnya tangga menjadi lift atau berubahnya tangga menjadi eskalator, ya, itu melalui teknologi. Nah, jadi teknologi itu rekayasa bagaimana tangga yang tadinya diam bisa bergerak naik ke atas, itu namanya rekayasa. Itu teknologi. Nah, ini juga berkembang. Jadi ilmu pengetahuan teknologi hanya bisa berkembang kalau ilmu pengetahuan juga berkembang. Jadi urutannya begitu ya. Teknologi bisa berkembang kalau ilmu pengetahuan berkembang. Ilmu pengetahuan bisa berkembang kalau ada penelitian. Penelitian hanya bisa jalan kalau ada persoalan. Persoalan hanya bisa muncul kalau ada akal. Oke, jadi ditarik ke begitu ya. Jadi saya ulangi. Teknologi hanya bisa maju kalau ada kemajuan di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tadi bisa juga berkembang maju kalau ada penelitian. Dan penelitian itu hanya boleh ada kalau ada persoalan. Dan persoalan itu selalu muncul hanya kalau ada akal. Jadi makanya yang bisa meneliti itu hanya manusia. Kambing tidak bisa meneliti karena tidak ada akalnya. Ya, semut tidak bisa meneliti karena tidak ada akalnya. Gitu. Jadi yang bisa meneliti adalah akal manusia dan melahirkan teknologi. Teknologi adalah merupakan yang terakhir. Apa itu teknologi? Teknologi itu adalah untuk memuaskan hasrat. Nah, untuk memuaskan hasrat dan keinginan manusia untuk dia menjadi nyaman gitu. Jadi teknologi itu adalah alat yang direkayasa untuk membuat hidup kita nyaman gitu. Kalau dulu misalnya kita mau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, kita jalan kaki, tapi kan capek jalan kaki.
Kita mau nyaman, oh ada sepeda, dibikin sepeda lebih nyaman. Tinggal digoes saja udah berpindah. Tapi itu kan masih capek, paha kita menggoes, dilahirkan motor, tinggal putar gas saja jalan. Itu membuat kita lebih nyaman. Tapi kan kita kena hujan, kita panas kalau naik motor, diciptakanlah mobil, ya gitu-gitu. Dan seterusnya menjadi pesawat yang bisa terbang dan bisa ke planet. Jadi itu teknologi itu adalah merupakan hasrat kita untuk nyaman. Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan saya tadi, kau sudah bisa paham apa sih filosofi maknanya dari sebuah penelitian. Ya, penelitian itu tadi urut-urutannya itu dari akal yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan melahirkan ilmu pengetahuan, kemudian berkembang menjadi teknologi, dan teknologi itu adalah. Nah sekarang kita menggunakan handphone, kita bisa menggunakan Zoom seperti ini kan nyaman, ya nyaman sekali ini. Saya tidak perlu lagi nyetir ke kampus, kamu juga tidak perlu, ini nyaman. Tetapi ini kan nyamannya ini cuma hari ini, itu mutakhir, nyamannya hari ini. Mungkin besok saya bosan lagi dengan Zoom gitu ya. Nah, maka jadi tidak pernah berhenti. Makanya penelitian itu tidak pernah berhenti. Oke. Ya, sudah paham sampai di situ ya? Nah, jadi ada fenomena persoalan yang harus dibahas. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan itu melalui penelitian. Jadi yang kotak-kotak yang banyak ini adalah penelitian. Nah, kalau di atas ini adalah teori. Ya, jadi setelah kita ada persoalan, maka kita mempelajari teorinya. Jadi nanti kalau kamu mau mengambil skripsi, mulailah skripsi kamu dengan persoalan. Cari persoalan. Ya, apa yang kira-kira persoalan yang kamu lihat? Apa itu persoalan? Tadi Putri bilang, kesenjangan antara teori dan kenyataan. Carilah itu. Lalu setelah mengetahui misalnya gini, kamu ingin meneliti mengenai kenapa misalnya obat antidiabetik itu tidak bisa menyebabkan orang bertahan lebih lama. Nah, itu kan persoalan. Memang diabetesnya sembuh tapi umurnya menjadi pendek. Nah, itu kan persoalan. Nah, sekarang bagaimana membuat obat yang tidak, itu persoalan. Maka sebelum berbicara diabetes, pelajari dulu ilmunya, teorinya. Hafal dulu teori itu. Ya, teori mengenai diabetes. Apapun yang kau angkat persoalan, baca teorinya. Persoalan apapun kau mau bahas, baca teorinya. Jangan istilah orang Makassar itu ya, kajili-jili gitu, artinya dia mau membahas sesuatu tapi dia tidak punya dasar pengetahuan. Jadi harus ilmu. Jadi ilmunya ini ya. Nah, ilmu itu adalah merupakan rumus yang terukur, perilaku teoretik yang terukur. Jadi ini adalah teori. Jadi yang di atas ini adalah kuasai teorinya. Ya. Nah, dari teori ini kemudian rekayasa prakteknya. Ini ada konsep pengukuran tidak langsung, misalnya mengolah data, menggunakan instrumen pengukur, kemudian mengukur perilaku empiris. Nah, jadi ini antara teori, ya setelah ada persoalan, telusuri teorinya, lakukan penelitiannya, lalu cocokkan apakah teori itu dengan penelitian cocok. Kalau cocok, iya ini cocok, maka apa yang kau jadikan teori itu, yang kau lahirkan dari persoalan itu melahirkan teori cocok, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan baru yang tadi mungkin di sini naik tangga ya, ini tangga. Apa itu tangga? Tangga adalah dibuat dari kayu, kemudian atau dibuat dari besi dilas, yang satu bertangkainya kiri kanan, kemudian ada ruas-ruasnya. Itu teorinya, kemudian gini. Tapi saya mau membuat konsep pemukuran yang baru. Tangganya ruas-ruasnya bisa berjalan, maka harus ada roda, harus ada dinamo, gitu ya. Jadi teorinya itu. Nah, kalau antara teori dengan praktek udah cocok, maka ya cocok ya, maka kamu penelitian itu berhasil menemukan fenomena baru, fenomena ini yang lebih tinggi lagi dari mutakhir. Kau menemukan fenomena baru atau persoalan terjelaskan. Karena persoalan terjelaskan, diprediksi atau terlahirlah teknologi baru. Karena yang kutemukan itu dari penelitian itu hal baru, maka dia menjadi hukum lagi, prinsip yang baru. Jadi ini tidak laku lagi, maka dia menjadi teknologi baru. Dia menjadi prinsip baru. Dia menjadi hukum-hukum alam baru. Dia menjadi rumus-rumus baru karena temuanmu. Tapi kalau dia tidak cocok, apa yang ada di dalam pikiranmu setelah dipraktikkan tidak cocok, berarti ada yang salah. Maka teorinya mungkin ada yang tidak benar teorinya, dimodifikasi teorinya. Gitu ya.
dimodifikasi teorinya. Nah, itu kemudian kalau sudah dimodifikasi teorinya, dites lagi dengan dicek lagi ya, dicek lagi sudah di teorinya kita modifikasi, dicek lagi sampai tidak cocok lagi, modifikasi lagi tidak cocok sampai akhirnya antara teori dan kenyataan itu udah cocok, maka barulah lahir fenomena baru. Ya, lahirlah ilmu baru. Nanti besok akan lahir nanti di sini ilmu tentang menangani virus COVID-19. Nah, sekarang COVID-19 sudah ada semua teorinya, orang sudah tahu virusnya namanya COVID-19, strukturnya udah tahu, spike-nya udah tahu, melekatnya DNA-nya apa, RNA-nya udah ditahu, semua teorinya udah ditahu. Dia menginfeksi paru-paru, kemudian menyebabkan kurus, udah ditahu teorinya. Sekarang kita cari di sini ya, apa yang kira-kira yang cocok dengan ini untuk menyelesaikan itu. Kalau nanti ketemu, maka kita akan mendapatkan fenomena baru. Kita akan menemukan satu obat. Nah, ini obat inilah yang bisa menyelesaikan COVID-19. Kalau ditemukan, maka muncullah hukum-hukum baru, muncul lagi prinsip-prinsip baru. Kemudian, tapi itu nanti tidak bertahan, ya, karena manusia tadi tidak pernah puas. Apa yang didapat hari ini, mutakhir hari ini, besok dipersoalkan lagi. Jadi berputar ini terus, berputar terus. Itu makanya penelitian tidak pernah berakhir. Nah, itu yang harusnya dulu pertama kali diajarkan ya. Jadi, nah sekarang kalau kita mau kuliah kedua adalah membahas tentang apa yang dimaksud dengan persoalan, apa yang disebut dengan riset problem. Ya, nanti kita belajar mengenai di riset problem ini, kita akan mendapat banyak sekali jenis penelitian ternyata untuk menyelesaikan persoalan. Ada penelitian eksperimental, ada non eksperimental, ada survei, ada penelitian observation, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada macam-macam ini. Kira-kira cocok yang mana? Nah, nanti setelah kita melihat jenis-jenis metode penelitian ini, kita pelajari metodenya. Oh, ini macam-macam metode penelitian. Sampai instrumennya gitu. Waduh, tapi sayang sekali kuliah Anda tidak sampai di situ ya. Jadi itu kira-kira cara berpikir makronya dulu Anda itu. Jadi untuk memahami penelitian. Jadi penelitian itu selalu melahirkan ilmu-ilmu baru. Ya. Jadi itu manfaatnya penelitian. Selalu menemukan ilmu baru dan ilmu-ilmu baru itu selalu melahirkan teknologi-teknologi baru. Ya, dan teknologi-teknologi baru itu lahir membuat manusia itu nyaman, membuat nyaman. Bayangkan bisa ke Jakarta dalam waktu 2 jam, 2000 kilometer ya, kita bisa terbang. Bayangkan kalau tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada teknologi untuk ke Jakarta. Waduh, mungkin Columbus dulu waktu mengelilingi dunia itu 14 tahun dia baru keliling dunia. Sekarang 2 hari saya bisa keliling ini bola dunia ya. Ya, saya pernah satu kali waktu beberapa tahun lalu saya kebetulan dapat proyek, jadi saya bereksperimen, saya berputar pertama dari sini, kemudian ke Jepang, kemudian ke Eropa, kemudian ke Amerika, tapi baliknya saya ke Turki begitu. Jadi kenapa saya pilih jalur itu? Karena saya ingin mengelilingi bola dunia itu. Bayangkan itu bisa selesaikan dalam waktu 4 hari. Nah, itu karena adanya teknologi, karena adanya ilmu pengetahuan. Jadi itu manfaat dari penelitiannya itu kemudian. Waduh, tapi ya gimana nih menjelaskan ini langkah berikutnya kan harus itu dulu. Riset problem, kemudian sesudah riset problem kita bahas mengenai tipologi penelitian, tipe-tipe penelitian, kemudian setelah tipe penelitian kita masuk ke metodologinya, ya harusnya begitu metodologi. Nah, tugas saya sebetulnya kalau di silabus dosen keempat itu adalah di metodologi, satu metodologi penting di dalam penelitian yaitu adalah populasi dan sampel. Yang kebetulan di farmasi itu jarang sekali ya penelitian farmasi yang menggunakan populasi dan sampel, kecuali yang mengambil mata kuliah farmakoekonomi atau farmasi sosial. Nah, gitu. Nah, jadi enggak ada waktu ini. Jadi bagaimana caranya mengejar? Kamu beli buku aja deh, tidak usah peduli. Oke lah, terimalah ilmu yang diajarkan Subhan, Sartini dan Dian itu sebagai tambahan. Tapi sekarang you harus belajar mandiri deh. Ya. Jadi memang kita sekarang ini kebetulan saya itu sudah 10 tahun bekerja di Dikti ya di Jakarta ya. Ya makanya saya
tidak pernah itu di fakultas, cuma ke fakultas itu kalau mau kuliah saja, dan ada semua sudah tidak pernah lagi saya ke fakultas. Jadi kita sekarang bersama Mas Menteri ini kita bikin program Kampus Merdeka. Karena kita lihat banyak sekali dosen yang salah-salah caranya mengajar. Ini enggak hanya memenuhi saja kewajibannya masuk kuliah, entah ngomongnya apa gitu, tapi ada juga yang baik. Bukan berarti semua begitu ya. Nah, jadi untuk itu maka kita beri kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih merdeka. Merdeka artinya kampus merdeka itu merdeka belajar. Kau boleh mengambil 20 SKS sampai 40 SKS di luar kampus. Sudah keluar permen ya, keputusan menterinya kemarin. Kalau kamu lihat keputusan menteri nomor 74 2021 yang baru terbit minggu lalu, itu adalah usulan saya. Ya, usulan saya ke Mas Menteri supaya mahasiswa itu bisa merdeka belajarnya, karena selalu direcoki oleh ketua prodinya, nggak boleh ngambil ini, nggak boleh ngambil ini, bikin Kepmen dan diterapatkan di mana-mana. Akhirnya alhamdulillah keluar Kepmen 74 nomor 2021 baru minggu yang lalu, yang memberikan peluang kepada mahasiswa bebas untuk memilih mata kuliah apa saja yang ada di perguruan tingginya dan harus diakui oleh perguruan tinggi asalnya. Wah, itu kan luar biasa ya. Jadi tidak boleh lagi Subhan bilang, ini tidak boleh nih, mata kuliah ini tidak boleh dihitung, karena tidak ada dalam kurikulum. Kau kasih tunjuk Subhan, ini Kepmen 74, baca. Nah, gitu. Mungkin Subhan juga belum baca ya. Nah, jadi itu. Hari ini, ya saya cuma bisa ngomong begitu dulu, karena tadi saya sudah siapkan PowerPoint, nggak bisa. Ya, jadi supaya kamu paham. Dan jam 10 sebentar saya harus ada di UNM, Universitas Negeri Makassar. Tidak Zoom ya, langsung ke sana, akan berhadapan dengan para ketua program studinya, rektornya, dan dekan-dekannya, dan mungkin sebagian ketua-ketua BEM-nya, memperkenalkan apa yang disebut dengan pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, kebetulan ada program pemerintah Kemendiktik namanya pertukaran mahasiswa merdeka, di mana mahasiswa bisa mengambil satu semester, pindah kampus satu semester ya. Kamu bisa misalnya mau ke UI silahkan, atau mau ke ITB atau kemana satu semester. Secara fisik kamu pindah, kita biayai semua dibiayai. Tapi ya berkompetisi. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua Pokjanya di Indonesia ya. Nah, jadi saya adalah ketua Pokja pertukaran mahasiswa merdeka di seluruh Indonesia. Saya diberi tugas oleh negara, oleh Mas Menteri, mempertukarkan 20.000 mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ya, yang pindah-pindah. Kita bayarkan SPP-nya, kita bayarkan biaya hidupnya, kita bayarkan asramanya, kita bayarkan pulsanya, kita bayarkan tiketnya, semua kita bayarkan ya, satu mahasiswa yang itu. Nah ini saya kebetulan karena orang UNM itu tahu saya adalah ketuanya, langsung saya diculik, Pak Ilham pokoknya. Jadi UNM lebih dulu menculik saya daripada Unhas ya gitu ya. Jadi padahal saya orang Unhas. Jadi saya tidak bisa berlanjut, ini udah jam 9. Saya harus siap-siap perjalanan dari sini ke UNM kira-kira setengah jam, tapi kan saya harus ngomong dengan Pak Rektornya dulu. Jadi itu aja deh. Jadi gini aja deh. Apa yang diajarkan itu oleh 3 dosen sebelummu, oke, itu juga baik ya, mungkin cuma tidak tersusun dengan rapi-rapi seperti yang saya bilang tadi. Harusnya kita itu tadi yang saya jelaskan, kemudian masuk tipologi penelitian, masalah dulu, membahas ya apa yang disebut dengan riset problem. Sesudah memahami riset problem, kita membahas mengenai tipologi, tipe-tipe penelitian. Sesudah tipologi penelitian, baru kita membahas metodologi penelitian. Dengan ini metodologi penelitian itu intinya di situ, ya. Kemudian kita membahas mengenai penulisan dan sebagainya. Itu Mandalay itu di belakang sekali, Mandalay itu ya. Mandalay itu di belakang, setelah mau bikin daftar pustaka baru kita pakai Mandalay. Tapi malah kamu diajarin. Dan itu Mandalay itu kebutuhan peneliti, bukan mahasiswa ya. Untuk S2, S3 Mandalay. Tapi kau sudah diajarkan gitu. Ya, jadi ada kesan ini orang-orang mau pamerkan saja, ini ada ilmu baru nih. Padahal itu bukan ilmu. Mandalay itu aplikasi, ya, fitur. Ya, nggak penting kalau saya itu Mandalay itu. Nah, untuk itu supaya tidak mubasir kamu mengikuti, ya ini beli ini bukunya Pak Sugiono ya, baca-baca bukunya Pak Sugiono. Kalau tidak mau beli, itu masih banyak itu bukunya saya, karena tiap tahun pasti saya dapat dari beliau. Oke, minggu depan
saya harus mencari lagi konten kira-kira apa yang saya tadi itu kan spontan aja ya, karena saya setelah diskusi dengan kamu, waduh ini belum paham semua ini apa itu maknanya orang meneliti, ya apa maknanya meneliti. Nah itu tadi maknanya meneliti itu tadi, dan tidak pernah habis selama manusia itu masih punya akal, penelitian tidak akan habis. Jangan khawatir. Kamu ada berapa orang nih? 80 lebih nih mengikuti mata kuliah. Jangan-jangan saya tidak kehabisan judul nanti, Pak. Tidak akan pernah kehabisan judul, ya. Gitu. Nggak pernah. Karena persoalan itu di-create masing-masing. Persoalan itu bukan karena ada kesenjangan saja, tapi persoalan penelitian bisa muncul karena ada ide, ada inovasi. Gitu ya. Gitu. Ada inovasi loh. Kenapa begini? Kenapa ini pisang hijau disebut pisang hijau? Boleh nggak saya rubah menjadi pisang merah? Itu termasuk mempersoalkan itu pisang hijau, itu ada termasuk problem, ya itu misalnya gitu ya. Ampun deh ya, minta ampun ya untuk program studimu ini, saya bingung lihat ini, makanya itu saya kalau fakultas itu ya saya ngomong begini marah-marah lagi semua nanti dosen yang lain itu ya. Kalau kamu cerita bilang Pak Ilham begini marah-marah lagi itu apa itu Pak Ilham ngomong di depan mahasiswa begini, tapi mau apa? Emang kenyataannya begitu ya. Masa saya mau diam gitu? Ya, saya tidak baik lagi lah, tidak disukai lagi lah. Tapi alhamdulillah saya tidak disukai di farmasi, tapi saya disukai di Jakarta ya, di lebih bagus lah begitu. Jadi ilmunya, ceramahnya Ustaz Abdul Somad ya, saya betul-betul setuju ya dengan ilmunya Abdul Somad itu, bahwa kalau Anda burung gagak diganggu oleh burung-burung kecil, ya kalau Anda adalah seorang burung gagak lagi terbang lalu diganggu oleh burung-burung kecil, janganlah kau tendang burung-burung kecil atau patok burung-burung kecil tapi terbanglah setinggi-tingginya sampai dia tidak bisa lagi bernafas mengikuti kau, ya dia akan turun sendiri. Nah jadi itu yang saya pakai ya, jadi saya terbang saja terus ya, kalau ada yang tidak suka saya terbang lebih tinggi lagi, ada lagi tidak suka saya terbang lebih tinggi lagi, gitu aja lah ya. Itu adalah sampai ketinggian saya sudah tidak bisa lagi dikejar oleh burung-burung kecil itu ya. Jadi begitu juga kalau ada burung besar, saya juga yang kejar dia gitu ya, sampai saya tidak bisa bernafas lagi. Ya gitulah hidup ya. Jadi saya kira begitu dulu. Jadi kuliah hari ini betul-betul saya hanya melihat diskusi tadi, wah ini belum paham apa itu penelitiannya. Mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan. Saya kira gitu, sudah 9.04, saya harus siap-siap ya, saya mau ke UNM untuk mensosialisasikan program Merdeka Belajar. Tapi kalau Anda tertarik, silakan masuk ke websitenya ya. Websitenya itu apa itu? Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka apa Merdeka Belajar? Kok salah satunya disambung dua kalimat itu, Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Merdeka Belajar kayaknya. Merdeka Belajar titik Kemdikbud, bukan Kemendikbud ya, Kemdikbud, Merdeka Belajar titik kemdikbud.go.id. Ya, silakan. Saya ada di situ. Saya ada di situ ya. Oke, baik. Ada pertanyaan atau usulan? Oke, karena saya 3 kali masuk ya, saya lagi berpikir kira-kira apa cocok yang saya berikan kamu minggu depan ya. Apa yang cocok saya berikan ke minggu depan. Tapi kalau menurut penugasan saya itu membicarakan populasi dan sampel. Dan tadi saya sudah siapkan. Ya. Tapi tidak bisa bicara populasi dan sampel kalau kau tidak paham dulu penelitian itu seperti apa. Mungkin juga minggu depan, bolehlah kita coba minggu depan ya, kalau bisa masuk. Oke, ada pertanyaan? Ini terus terang ya, akhirnya cukup, Pak. Silakan Hikmat. Saya mau bertanya Pak, terkait yang tadi Bapak jelaskan, dari yang Bapak sampaikan bahwa penelitian itu kita harus dilandasi dengan adanya kesenjangan Pak. Nah kalau misalkan Pak dalam suatu permasalahan tapi tidak ada itu kesenjangan, apakah bisa kita teliti Pak? Tidak,
Untuk apa kau teliti kalau sudah masuk di ruangan ber-AC sudah dingin? Kan tidak ada persoalan. Artinya teori tadi tetap berjalan, kecuali kalau teori itu kepersoalkan. Nah itu tadi bilang bukan cuma persoalan ya, tapi bisa juga kita membuat masalah. Kenapa dinginnya itu tapi ada anginnya ini? Bisa nggak dingin tapi tidak ada angin? Nah itu kan namanya mempersoalkan. Ya, nah, lalu kau membuat lagi penelitian bagaimana menciptakan AC yang tidak ada anginnya, tidak ada suaranya, gitu. Ya, bukan berarti kalau sudah dingin berarti berhenti kita, tidak. Kita juga bisa menciptakan problem. Ya, kita bisa menciptakan problem. Untuk apa kita ciptakan problem? Agar kita lebih nyaman. Bagaimana caranya? Ada diciptakan ilmunya agar lahir teknologinya. Kalau lahir teknologinya maka lahir kenyamanannya. Nah itu. Ya, jadi bukan berarti itu saya bilang tadi tidak pernah berakhir. Itu yang namanya penelitian. Ya, karena manusia sifatnya begitu. Bayangkan nyamannya manusia dibandingkan kerbau hari ini, tapi tidak pernah berhenti berpikir mau lebih nyaman lagi. Tapi kerbau itu tidak pernah begitu-begitu aja. Dari zaman Majapahit sampai sekarang, kerbau itu begitu tidak pakai baju. Kalau kamu model-model baju tiap tahun berubah. Ya, karena itu. Ya. Jadi bukan berarti kalau sudah tidak ada kesenjangan berarti tidak ada yang mau diteliti, enggak. Tetap ada. Kita bisa create persoalan. Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana mahasiswanya mau cerdas bertanya-bertanya kalau kuliahnya seperti ini? Akhirnya kan ini sporadis nih. Saya juga ikut-ikutan ini memberikan kuliah sporadis kan? Gitu. Ini kuliah ini harusnya pertama kali kamu mengambil kuliah metodologi penelitian yang tadi itu dulu harusnya. Ya, sampai Hikmat bertanya seperti itu karena dia baru paham. Ya. Nah, coba bayangkan mata kuliah ini siklus penelitian dibahas pada minggu ke-13. Wah, astagfirullah, itu sporadis benar ya, gitu. Tapi karena kalau tidak, bagaimana caranya? Kau cuma mempelajari apa sesuatu, sama dengan konek mobil tapi tidak tahu tujuannya mobil ini mau kemana. Bayangkan bingungnya nanti setelah mobilnya berhenti, ya enggak? Kita itu kuliah harus tahu ini kuliah mau kemana, apa nanti didapat dari kuliah ini. Tapi kalau seperti tadi penjelasannya, ada yang kasih mendelay, ada yang menyuruh bikin abstrak, tapi belum pernah membahas apa itu penelitian. Waduh. Oke ya, baik ya. Saya kalau ngomong terus nanti waktu habis ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti minggu depan saya nggak tahu. Saya berpikir ini apa yang saya akan berikan minggu depannya supaya bisa menutupi amburadulnya tadi itu urut-urutan perkuliahan. Ya, baik. Saya kira begitu, Hikmah. Nanti saya kirimkan absennya di sini ya untuk disimpan dan dikirim ke akademik. Baik, saya kira begitu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.